cara cuan jalur langit, guys. Nih, saya juga kan baru menemukan, mencari tahu konsep ini ya. Buat kalian yang udah bingung banget nih, aduh, gimana ya cara cari uangnya? Udah usaha ini, udah usaha itu, udah eh, cari sampingan ini, cari sampingan itu, tapi kalian tetap aja mentok segitu-gitu aja nih. Boleh kalian cross check dulu nih. Ini ada kita umumnya khususnya di agama Muslim ya. Ada hadis dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, barang siapa yang memanjangkan tali silaturahim itu, maka akan ditambah rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Nah, silaturahim. Jadi kata kuncinya di sini silaturahim, guys. Nah, silaturahim itu apa sih? Apakah silaturahim itu kita ketemu sama teman-teman misalkan, itu apakah itu silaturahim? Kita udah banyak temen nih, tapi kok kenapa misalkan rezekinya tetap aja segitu-gitu aja? Misal nih, ternyata mungkin ulama, para ustadz itu berbeda pendapat ya. Ini disclaimer nih, yang saya yakini menurut beberapa ustadz itu, silaturahim itu bukan kita dengan teman-teman kita, tapi yang satu nasab dengan kita. Contohnya dengan ayah, ibu, adik, kakak. Nah, dengan paman, bibi, uwa, atau keponakan. Nah, itu baru silaturahim. Kakek nih, nenek, itu silaturahim. Jadi yang satu ada pertalian darah dengan kita. Nah, di hadis tadi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tersebut, barang siapa yang menjalin silaturahim akan ditambahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, ditambahkan umurnya juga. Nah, ada dua pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama itu tidak ditambahkan rezekinya, tidak dipanjangkan juga lagi, tidak ditambahkan lagi juga umurnya, tapi diberi keberkahan pada umur dan rezekinya. Nah, ada pendapat juga yang kedua, memang ditambahkan rezekinya dan dipanjangkan, ditambahkan juga umurnya. Nah, ada ustadz yang saya ikuti, yang saya ikuti, beliau lebih condong ke pendapat nomor dua, karena Allah itu maha kuasa kan. Allah itu maha bisa mengubah segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah bisa saja menambah umur seseorang, memberikan tambahan rezeki kepada seseorang. Misalkan di takdirnya asalnya, misalkan Pak Ijo misalkan takdirnya asalnya di Lauhul Mahfuz, di takdir beliau, takdir Pak Ijo ini misalkan umurnya 50 tahun, hartanya selama hidup 3 miliar. Tapi karena dia menjalin silaturahim, dia Allah tambahkan umurnya menjadi 70, misalkan rezekinya ditambah menjadi 10 miliar misalkan selama dia hidup. Allah bisa saja mengubah itu, pasti bisa. Karena Allah itu maha kuasa. Nah, jadi definisi silaturahim di sini yang saya yakini ya, disclaimer ya teman-teman. Maksudnya yang saya yakini silaturahim itu adalah dengan saudara-saudara kita, yang kerabat kita, dengan ayah, ibu. Nah, dengan teman-teman itu disebutnya silatu ukhuwah. Jadi ukhuwah berbeda dengan silaturahim. Gitu. Bahkan gini ya, saya ada analogi yang mungkin bukan analogi, pembuktian yang mungkin make sense. Nah, kebetulan saya ada teman nih di tempat kerja saya. Beliau itu sudah sepuh. Beliau kebetulan Nasrani, dan beliau juga kebetulan dari suku Batak. Nah, di suku Batak itu ada, setiap orang itu memiliki marga. Nah, apa artinya marga itu? Berarti mereka satu nasab, satu jalur. Nah, beliau suka cerita nih sama saya. Awal mula pikiran saya terbuka ke situ ya guys. Jadi beliau cerita bahwa setiap bulan
bahkan setiap tahun atau bahkan setiap minggu gitu ya, selalu marga mereka itu mengadakan pertemuan. Kebetulan teman saya ini marganya Naibaho. Nah, mereka setiap bulan itu minimal pasti ada pertemuan. Nah, mereka istilahnya itu kan menjalin silaturahim ya. Nah, qadarullah, beliau cerita itu selalu Masya Allah yang manis-manis. Umur-umurnya kakaknya, adiknya, umur mereka itu hampir 75 tahun ke atas, guys. Kata mereka itu, kata beliau itu cerita kalau 60 tahun udah meninggal itu katanya masih muda. Dan latar belakang orang-orang yang apa saudara-saudara dari rekan beliau ini, Masya Allah ada yang pengacara, wah Insya Allah lah orang-orang kaya, Masya Allah gitu. Nah, mereka aja yang Nasrani, padahal Allah sudah memberikan solusi ya buat kita, memberikan clue lah buat kita. Barang siapa yang menjalin silaturahim, maka akan ditambahkan rezekinya dan ditambahkan umurnya. Nah, mereka menjalani itu dan Allah berikan ke mereka, walaupun mungkin mereka Nasrani, tapi Allah berikan kenikmatan kepada mereka di dunianya. Nah, mungkin bagi saya ya, saya sendiri dari ini, saya sendiri Sunda. Kebetulan memang banyak di kami itu jadi gini, batur jadi dulur, dulur jadi batur, atau di bahasa Indonesia kan orang lain jadi saudara, saudara jadi orang lain. Nah, banyak yang seperti itu di kita ya gitu. Ribut lah gitu. Dengan saudara-saudara kita ribut, dengan adik, dengan kakak kita ribut, dengan ibu kita ribut gitu. Nah, hilanglah keberkahan silaturahim itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke Madinah, pertama kali ke Madinah itu, hai manusia, sebarkan salam, perpanjanglah tali silaturahim. Itu yang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tekankan itu pas silaturahim. Karena saking pentingnya, sampai saya berpikir gini, kenapa kita sangat mudah bergesekan dengan saudara, dengan adik, kakak, ibu, ayah, paman, bibi, uwa, sangat mudah karena syaiton itu menggoda kita. Karena syaiton tahu bahwa pahala silaturahim itu Masya Allah luar biasa besarnya gitu. Bahkan Allah sendiri, Allah yang bilang bahwa pahala silaturahim itu yang paling banyak dibalas di dunia. Tapi syaitan terus menggoda kita. Wah, terus supaya kita ribut nih dengan paman, dengan bibi, dengan adik, dengan kakak, dengan ayah, ibu, kakek, nenek, keponakan. Kita dibuat ribut terus dengan saudara-saudara kita. Karena syaitan tahu bahwa pahala silaturahim itu luar biasa. Jadi di situ saya langsung berpikir, oh iya, ternyata silaturahim itu begini loh definisinya. Ternyata yang sebenarnya begini. Oh. Nah, ada contohnya, misalkan kakak saya sendiri. Beliau dari zaman waktu pertama kali kerja, kebetulan orang tua saya sakit, beliau yang support kita, beliau yang support kita. Nah, sekarang buktinya alhamdulillah beliau di atas rata-rata penghasilannya. Beliau bisa bantu saya, bisa bantu adik-adiknya. Beliau sabar sama saya sendiri ya, mohon maaf. Benten gitu ya. Memang beliau sabar pisan, sabar banget lah sama saya, sabar. Gak ada obat lah sabarnya. Sampai ya mungkin jengkel beliau juga ya sama saya, tapi beliau sabar, tetap menjalin silaturahim, dan saya alhamdulillah sekarang hidupnya alhamdulillah di atas rata-rata. Terus ada yang teman saya juga ada yang mau bikin rumah untuk orang tuanya, alhamdulillah Allah lancarkan rezekinya sampai sekarang. Ada juga yang umrohkan kedua orang tuanya, alhamdulillah lancar sampai sekarang. Ada juga yang ini yang paling epic, beliin rumah nih buat adiknya sampai lunasin hutang adiknya. Ada teman saya, Masya Allah sampai sekarang luar biasa sekali itu bukti nyatanya gitu ya. Nah,
semua itu membuka mata saya langsung, oh iya ternyata silaturahim itu begini, ternyata saya salah. Ini disclaimer ya, menurut yang saya yakini ya, ternyata silaturahim itu memang dengan yang ada pertalian darah dengan kita. Nah, kita harus memperbaiki tali silaturahim dengan kakek, nenek, ayah, ibu, adik, kakak. Kita harus bisa sabar. Memang pasti jengkel ya, pasti misalkan ada saudara kita, entah adik, kakak, entah siapapun saudara kita yang bikin kita jengkel. Tapi justru di situ poin utama silaturahim itu, ketika kamu bisa sabar, berarti kamu bisa menjalin silaturahim. Nah, jadi misalkan gini ya, kalau misalkan kalian ada saudara-saudara kalian nih bikin jengkel kalian, kalian tetap sabar, 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 karena di situ poin silaturahim itu di situ. Kalian menjalin silaturahim itu di situ, justru. Nah, jadi mumpung masih ada kerabat-kerabat kalian, kesempatan buat kalian menurut saya pribadi gitu. Jadi masih mau ribut dengan kerabat kalian,